Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima Malam, kasih. Bapak Fasilitator. Terima kasih pendamping kelas yang telah mempersilahkan saya untuk bersilaturahim dengan ibu bapak sekalian peserta Diklat Manajemen LKS. Bahagia rasanya ketika kita bisa bertemu meski melalui virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pelaksanaan Diklat kali ini. Ibu bapak yang saya hormati, kita sudah saling kenal sebelumnya karena saya sudah masuk di kelas sebelumnya, di modul sebelumnya saya sudah masuk. Jadi tidak perlu saya mengenalkan diri ya. Baik, kali ini sudah kenal Pak. Kali ini kita ketemu kembali dan tema yang akan kita diskusikan adalah kemitraan dalam organisasi pelayanan sosial. Ini bisa dilihat di LMS di modul 5 di Diklat ini ya. Bapak sekalian saya hormati, perlu saya sampaikan, Bapak sekalian, bahwa modul ini secara besaran terdiri dari 3 bahasan pokok. Ya, ada 3 bahasan pokok ya. Yang pertama, sebentar, tujuan dulu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar nanti ibu-ibu, bapak sekalian memahami tentang itu apa kemitraan, modelnya, strategi dalam membangun kemitraan. Kemudian indikatornya yang jelas kalau ibu-ibu nanti sudah bapak-bapak sudah mengikuti kegiatan ini, ibu-bapak nanti mampu untuk bisa menjelaskan hakikat itu kemitraan, bisa menyebutkan jenis atau model itu kemitraan, dan kemudian mampu untuk membangun strategi dalam membangun kemitraan. Itu kira-kira ya. Ya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan karena ini adalah ilmu dasar ya. Saya hanya menyampaikan pemahaman saja, kita diskusikan sama-sama. Dan saya secara teknis tidak ada game-game yang perlu saya tampilkan karena belum waktunya, nanti di sub-sub bagian yang belakangnya nanti ada sendiri. Dan metode yang saya gunakan untuk bahasan kali ini ya di modul 5 ini hanya tanya jawab, ceramah, dan kita gunakan aplikasi virtual meeting. Ya, hanya ada 3 metode yang kita gunakan. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, sebetulnya di dalam modul ini ada, tadi sudah saya sebutkan ya, pokok bahasanya ada 3 besaran, hakikat kemitraan, jenis-jenis kemitraan, dan strategi membangun kemitraan. Dan setiap pokok bahasan itu ada sub-subnya. Kalau yang pertama, hakikat itu ada 4 sub pokok bahasan. Yang kedua, jenis-jenis kemitraan ada 4 sub pokok bahasan. Dan yang strategi itu ada 5 sub pokok bahasan. Nah, kali ini, di kesempatan hari ini, ibu-ibu bapak sekalian, saya akan memulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu di sub pengertian kemitraan. Oke. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, kira-kira ibu bapak sudah pahamkah apa itu kemitraan? Sering didengar di telinga kita dan setiap hari bahkan kita secara tidak sengaja juga berucap, ya kita harus membangun kemitraan supaya organisasi kita bisa maju. Ya, seperti itu. Kira-kira siapa yang berkenan untuk memberikan tanggapan apa itu kemitraan? Satu saja. Ya Pak, saya Pak. Ya. Bu Supartini Pak dari LKS Cempaka. Oke, Bu Supartini, ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi kemitraan itu kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk mencapai satu tujuan Pak, seperti LKS saya. Itu kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan bina lansia, seperti itu Pak. Terima kasih Bagus, Pak. bagus. Terima kasih Bu Supartini. Nah, besarannya seperti itu ya pemahamannya ya. Jadi kawan ibu bapak sekalian, apa yang disampaikan Bu Supartini tadi sangat benar, sangat tepat, dan secara teori ini ada pemahamannya. Kemitraan adalah hubungan kerjasama
apa yang tadi disampaikan oleh Bu Partini, menekankan kesetaraan di antara pihak-pihak ya, ada kesetaraan di antara kita. Ada kerjasama, saling menghargai, dan seterusnya ya, di dalam rangka untuk memajukan organisasi kita. Organisasi apa yang kita lakukan kemitraan, yaitu dalam hal pelayanan sosial. Ada juga kemitraan adalah sebuah strategi bisnis. Nah, ini sering dilakukan pada dunia bisnis, ya, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan. Ini dari perspektif bisnis, ya. Nah, yang akan kita bahas, Bapak sekalian, adalah bagaimana kemitraan itu kita bisa bangun di dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Itu Bapak sekalian ya. Jadi satu pun sudah kita pahami ya, apa itu kemitraan. Nah, di dalam kemitraan itu, orang sering dalam bahasa keseharian, bahasa yang sudah sangat familiar itu partnership. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Supartini, harus ada apa? Kemitraan tadi ada keterbukaan. Ya. Jadi keterbukaan di antara yang bermitra ya. Apa itu keterbukaan kira-kira? Tahu program masing-masing, Pak. Tahu program masing-masing, ya. Ada yang menanggapi lagi? Tidak ada yang dirahasiakan, Pak. Tidak ada yang dirahasiakan. Oke, jadi terima kasih tanggapannya. Jadi keterbukaan itu dari kata dasar terbuka ya. Jadi artinya apa? Dalam suatu kondisi yang di dalamnya itu tidak terdapat suatu rahasia. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Afrin Naldi tadi. Jadi mau menerima sesuatu dari luar dirinya dan mampu untuk berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya. Itu namanya keterbukaan. Secara singkatnya seperti itu. Nah, dalam organisasi, di dalam melakukan kemitraan itu, maka asas yang pertama atau yang harus diperhatikan adalah yang pertama keterbukaan. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Apa itu kesetaraan? Sama, Pak. Sama, Pak. Posisinya sama, Pak. Intinya sama ya, Pak. menunjukkan adanya tingkatan yang sama ya, kedudukan yang sama. Pak, tidak ada yang merasa lebih kuat dan seterusnya. Sip. Ya, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Ya. Antara satu dengan yang lainnya. Itu kesetaraan. Jadi kemitraan harus dibangun dengan dasar kesetaraan. Tidak ada yang merasa unggul. Ada yang kita sebut dengan saling menguntungkan. Dalam bahasa biologi sering kita sebut simbiosis mutualisme. Ya, kalau nggak salah ya. Ya. Apa itu saling menguntungkan? Mendapat manfaat dari kemitraan itu sendiri, Pak. Ya, ada manfaat yang diperoleh dari kita dalam bermitra. Ya, contoh yang mudah saja yang bisa kita lihat di keseharian kita, misalnya ya, ada istilahnya simbiosis mutualisme itu adalah antara manusia dengan dalam ilmu hayat atau ilmu biologi ya, antara manusia dengan bakteri itu kan tidak bisa dipisahkan. Ya, karena ada bakteri jahat dan ada bakteri yang tidak jahat, bakteri baik. Misalnya lagi hubungan antara dua organisme ya, yang berbeda namun menguntungkan satu sama lain. Misalnya apa? Programnya lebih efisien, Pak. Programnya lebih efisien. Dari lembaga. Iya, programnya lebih efisien. Singkatnya seperti itu. Jadi melalui partnership ini atau kemitraan ini saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dari adanya mitra ini. Mutu. Kemudian berikutnya ada jangka waktunya. Ini kan tidak lebih dalam bentuk kerjasama ya. Ada jangka waktunya. Jadi ada periodisasi yang harus disepahamkan oleh masing-masing yang bermitra. Kapan kemitraan ini harus berakhir? Nah, sehingga
nanti tidak ada yang saling curiga, ya, sehingga ketika program itu ada durasi yang membatasinya, maka nanti bisa diperbarui lagi ketika memang kemitraan itu saling menguntungkan di antara yang bermitra. Dan yang terakhir, ketaatan dan kepatuhan. Nah ini, apa itu ketaatan dan kepatuhan? Apa bisa disamakan dengan disiplin? Boleh ya? Ya, kepatuhan berasal dari kata patuh. Ya, artinya apa? Tunduk. Tunduk, taat, dan turut. Ya, memenuhi artinya, mematuhi artinya apa? Menunduk, menuruti, dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan kepada seseorang, tunduk menuruti sesuatu dan seseorang. Jadi apa yang sudah disepakati itu, sudah dikomitmenkan itu, apa itu artinya komitmen? Komitmen itu adalah kesungguhan hati untuk melakukan apa yang sudah disepahamkan atau sudah disepakati. Itulah komitmen. Maka di dalam kemitraan itu, komitmen ini harus betul-betul ditanamkan di setiap yang bermitra. Tanpa itu, maka kemitraan tidak akan bisa berhasil. Baik, dan yang pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang yang harus diperhatikan di dalam melakukan kemitraan. Ini menjadi perhatian bagi yang bermitra. Ya, yang harus diperhatikan apa? Adanya dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama. Jadi di situ harus ada yang dikerjasamakan. Ya, jangan hanya membuat sebuah MOU atau kesepahaman, kesepakatan, ditandatanganinya, kemudian ditumpuk, disimpan atau disimpan dalam file, lalu tidak ditindaklanjuti. Ya, maka harus ada dua pihak atau lebih. Kemudian yang pasti, sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, harus ada kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan. Tidak mungkin kemitraan itu bisa tercapai apabila satu orang bermitra dengan mitra yang lain itu mempunyai visi yang sangat berbeda. Ya, kalau di sini kita berbicara atau memperbincangkan tentang LKS, maka tentu saja kita berkisar masalah tentang lembaga kesejahteraan sosial. Apapun yang dilakukan oleh lembaga itu yang harus dimitrakan. Apapun yang dikerjakan di dalam lembaga itu, ya, selama itu memang mempunyai visi dan mempunyai misi yang sama, maka layak untuk bisa dimitrakan. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan dan kesadaran. Ini mengulang-ulang lagi tadi ya. Ini merupakan sebuah konklusi lah seperti itulah. Adanya kesepakatan, adanya kesadaran dari masing-masing yang bermitra. Tanpa adanya kesepakatan tidak hanya kesepakatan ansih ya, tetapi tadi saya sebutkan adalah komitmen, ya, kesungguhan dalam arti apa? Hati ini yang berbicara. Oh, saya sudah bermitra dengan lembaga kesehatan sosial Semarang. Saya harus tunduk dengan apa yang sudah kita sepakati, sudah kita tuangkan dalam kesepahaman itu. Oleh sebab itu, komitmen itu menjadi kunci di dalam rangka keberhasilan dari kemitraan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen itu dibangun dengan penuh kesadaran. Ya, memang kesadaran itu kadang-kadang juga harus ada paksaan. Paksaannya dari mana? Ya dari komitmen itu. Saya terpaksa harus mematuhi ini. Nah, keterpaksaan itu yang didasarkan pada karena adanya visi yang sama dan misi yang sama, maka itu bisa menumbuhkan kesadaran dari para mitra itu. Dan yang terakhir adalah tentu saja saling membutuhkan.
Antara LKS 1 dengan LKS yang bermitra itu saling bisa terhubung, saling memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang bermitra. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, subpokok bahasan yang pertama dari modul 5 adalah pengertian secara singkat ya, yang nanti akan kita lanjutkan di sub-sub yang lainnya. Nanti ya kita lanjutkan dengan tujuan, dengan prinsip dan sebagainya di waktu yang lain. Demikian Ibu Bapak sekalian saya hormati, sepintas apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pokok bahasan hakikat dari kemitraan, sub pokok bahasan pengertian kemitraan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kurang banyak melibatkan pada Ibu Bapak sekalian karena ini sifatnya pemahaman. Ibu Bapak sekalian bisa membaca ulang di dalam modul yang tertuang di LMS. Silakan untuk di-download dan kemudian dibaca-baca kembali untuk bisa lebih memahami hakikat dari kemitraan itu. Terima kasih atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.